Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 132, menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Nah, untuk pembahasan sebelumnya atau bagian yang pertama, ini kan video bagian kedua ya. Bagian pertama bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah bagian pertama, bagian 1 ya. Hal 124 sampai 132. Nah, ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan urut dan runtut plus soal-soal dari berbagai sumber. Ada dari SBMPTN, dari UN ya, dari prediksi UM, dari ujian masuk D4. Nah, macam-macam di sini. Silakan dilihat atau dicek playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan bahas menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Setelah kamu menemukan konsep translasi di video sebelumnya ya, kamu akan belajar menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Kita mulai dengan mengamati pencerminan objek-objek dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu amati dirimu pada saat bercermin pada cermin datar. Tentu saja kamu pernah melihat bayangan dirimu di cermin, ya kan? Nah, seperti contoh bayangan dirimu di permukaan air, bayangan dirimu di kaca dan lain-lain, kamu amati jarak dirimu ke cermin akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Sekarang kita juga akan mencoba mempelajari konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat. Kita akan mengamati pencerminan objek pada bidang koordinat. Dengan itu diasumsikan bahwa titik 0,0 atau garis ya, sumbu X, sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X adalah sebagai cermin. Ya, kita akan amati pencerminan objek pada bidang koordinat. Ya, dengan itu diasumsikan bahwa titik 0,0 ya nanti sebagai pusat cerminnya ya, atau garis ya, sumbu X bisa sumbu Y atau X sama dengan K misalnya adalah sebagai cermin, atau Y sama dengan K itu adalah konstanta. Nanti akan kita pelajari sampai sana juga. Masalah 4.3. Perhatikan gambar berikut, coba kamu amati objek yang dicerminkan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Kamu berfokus pada jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin serta bentuk, ukuran dan objek bayangan. Dan di sini ya, jika kita memiliki objek seperti ini ya, A di sini ya, A di sini koordinatnya adalah 6,4 ya, di sini 6,4 ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ya, maka A aksen di sini akan memiliki bayangan bukan 6 ya, 10 ya, 10,4 maaf, 10,4 ya, dan ini akan memiliki bayangan di sini minus 10,4 ya, di sini A aksen yaitu minus 10,4. Kita lihat kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bagian Y-nya tetap, bagian X-nya diminuskan. Kita lihat titik B. Titik B di sini adalah 6,2. Di sini adalah 6,2. Kalau dicerminkan menjadi B aksen atau di sini B1 ya, ini akan menjadi di sini min 6 ya, min 6,2. Kita lihat sekali lagi, bagian Y-nya tetap dan bagian X-nya diminuskan. Kita punya lagi di sini titik C ya. Titik C di sini adalah minus 6, minus 2 dan memiliki bayangan C1 di sini ya. Kemudian koordinatnya adalah di sini adalah minus 6 seperti bisa kita lihat ya, minus 6, minus 2. Sekali lagi kita bisa pahami ya bahwa X-nya diminuskan, Y-nya tetap. Kita masih ada punya titik D ya, di sini titik D. Di sini adalah 4, min 4 ya. Maaf ya, X-nya 4 betul ya. Nah, di sini tinggal kita ganti, bukan di sini ya, di sini agak dekat sini. Di sini adalah X-nya diminuskan, Y-nya tetap.
Kita cek ya, secara sumbu X adalah min 4, secara sumbu Y adalah min 4. Yang E ya, terakhir di sini kita punya 2, min 3. Bisa kita tebak langsung di sini adalah min 2, min 3. Baru kita cek. Di sini min 2 betul, di sini min 3 betul. Nah, seperti itu. Itu kalau pencerminan terhadap sumbu Y. Apa hasil pengamatanmu? Tentu saja bentuk dan ukuran objek bayangan tidak berubah. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berdasarkan pengamatan pada masalah 4.3, maka secara induktif diperoleh sifat pencerminan sebagai berikut. Bangunan ya, sifat 4.2, bangunan yang dicerminkan atau direfleksikan dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan ke cermin tersebut. Perhatikan konsep-konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat berikut. Pencerminan terhadap titik 0,0 sekarang. Ya, pencerminan terhadap titik 0,0. Ya. Kita akan menemukan konsep pencerminan terhadap titik 0,0 dengan melakukan eksperimen. Kamu amati pencerminan titik-titik pada gambar. Ya, misalnya A, mana A? Di sini ada aksen A di sini. Kita lihat A di sini adalah 6,3 ya. Secara sumbu X 6, secara sumbu Y adalah 3. Kalau kita cerminkan di sini akan menjadi min 6,3. Jadi jarak dari sini ke titik 0 ya sama dengan jarak dari titik 0 ke bayangannya. Dan ini membentuk garis lurus. Nah, akan berhenti di sini. Dan di sini sama. Nah, kita bisa amati di sini diminuskan. Ya, min 6,3 menjadi min 6,3. Kita amati yang B sekarang. B di sini. Kita amati di sini adalah min 2,2, kalau dicerminkan jadi 2,2, artinya keduanya diminuskan. Keduanya diminuskan. Kita amati yang C sekarang. C posisi di sini. 7, min 2 min 7,2, keduanya diminuskan. Kalau tadi yang diminuskan kalau dicerminkan terhadap sumbu Y adalah bagian X nya saja, ini bagian X dan Y keduanya diminuskan. Kita cek yang habis C, D di sini adalah min 1,3, maka bisa tanpa melihat yang atas kita bisa melihat pencerminannya terhadap titik O adalah min 1,3. Kita lihat min 1,3 di sini. Ya, jadi pada intinya kalau dicerminkan terhadap pusat 0 ya, keduanya dikalikan minus. Perhatikan koordinat bayangan setelah dicerminkan terhadap titik 0,0 pada gambar tersebut, tuliskan koordinat titik-titik tersebut dan bayangan pada tabel di bawah. Koordinat pencerminan terhadap titik 0,0. Titik A 6,3 jadi min 6,3. Titik B kita lihat di sini, titik B adalah min 2,2 ya. Min 2,2, kita bayangannya adalah 2,2, tinggal dikalikan minus. Titik C kita lihat di sini, titik C adalah 7,2, 7,2 akan menjadi min 7,2, tinggal diminuskan. D kita cek sekali lagi, D di sini adalah 1,3, maka akan menjadi min 1,3 ya. D ini harusnya A aksen, B aksen, C ini harusnya C aksen ya, C aksen, D ini D aksen harusnya, salah ketik itu ya. E menjadi E aksen. Oke, masih ada titik E ya, titik E adalah 2,3 ya, 2,3 ya, E aksennya bisa kita lihat polanya akan menjadi min 2,3. Ya, kita buktikan di sini E adalah min 2,3. Ya, asal kita tarik garis melalui titik 0,0 ya, dan kita lanjutkan sepanjang garisnya sama panjangnya. Jadi garis merah dan biru ini harus panjangnya sama dan itu membentuk garis lurus. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya. Berdasarkan pengamatan pada tabel secara umum, jika X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 akan mempunyai koordinat bayangan min X min Y, bukan? Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap 0,0. Misalkan matriks transformasinya adalah A, B, C, D, sehingga min X min Y ini adalah
sesuatu dihasilkan dari A B C D ya. Jadi intinya ya, transformasi 0,0 AX menjadi min AXY menjadi A aksen min X min Y. Artinya min X min Y ini berasal dari suatu matrik yang kita simbolkan A B C D ya di awal, kita kalikan dengan XY akan menghasilkan AX BY ya. Seperti biasa mengalihkan matrik kasih garis bantu. A kali X AX, B kali Y BY, C kali X CX, D kali Y DY, seperti itu ya. Nah, dengan kesamaan matrik maka minus X sama dengan AX ya, BY. Jadi minus X ini sama dengan AX BY ya. Dan minus Y ini sama dengan CX DY, sama dengan CX DY. Maka didapat A-nya adalah min 1, B-nya adalah 0 ya. Jadi minus X akan menjadi X-nya diganti minus 1 dan Y-nya diganti 0 ya. B-nya diganti 0 biar akan menjadi minus X agar menjadi sama dengan minus X kan gitu ya. Ya, agar minus X sama dengan minus X ya. Artinya A-nya diganti min 1, B-nya dikasih 0. Agar minus Y sama dengan minus Y, di sini D-nya yang min 1 dan C-nya adalah 0. Dengan demikian matrik pencerminan terhadap 0,0 ya, kita dapatkan A-nya min 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya min 1 menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah matrik identitas yang diminuskan ya, matrik identitas yang dikalikan minus ya, dikalikan minus 1, yang dikalikan minus 1 min 1. Artinya apa? X-nya tetap X, Y-nya tetap Y, hanya saja X dan Y-nya adalah minus. Oke, kita lanjutkan. Jadi titik XY kalau dicerminkan terhadap 0,0 akan menghasilkan bayangan X aksen Y aksen yang ditulis menjadi X Y akan menjadi X aksen Y aksen ya, dimana X aksennya adalah minus X, Y aksennya adalah minus Y ya, sehingga X aksen Y aksen adalah di sini matriks transformasi, kita menyebutnya matriks transformasi pencerminan terhadap 0,0 ya, matriks transformasi pencerminan terhadap titik O yaitu 0,0 ya. Oke, sekarang ada contoh soal. Contoh soal titik 1,4 dicerminkan terhadap pusat O yaitu 0,0, tentukan bayangan A. Ya, jadi 1,4 dicerminkan dengan O 0,0 ya akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen, sehingga X aksen, Y aksen bisa kita hitung dengan mengalihkan identitas minus ini dengan 1,4. Maka akan menghasilkan min 1 kali 1 adalah min 1, dikasih garis penghubung garis bantu ya. Min 1 kali 1 adalah min 1, 0 kali 4 adalah 0 kalau jumlahkan min 1, 0 kali 1 adalah 0, min 1 kali 4 adalah min 4 ya. Nah, bayangan dari A adalah aksen yaitu min 1,4. Atau secara cepat kalau memang itu dicerminkan terhadap 0,0 langsung aja diminuskan gitu ya. Tapi secara matriks begini cara kerjanya. Kemudian contoh 4.4, sebuah garis sekarang min 2x plus 4y min 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Misalkan xy memenuhi persamaan ini sedemikian sehingga AXY dicerminkan terhadap titik pusat ya akan menghasilkan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen itu adalah transformasi, matrik transformasi dari pencerminan terhadap titik 0,0 dikalikan XY akan menjadi min X min Y. Sehingga X aksen adalah min X ya, Y aksen adalah min Y, kita substitusikan. Persamaan aslinya adalah ini, X-nya kita ganti dengan ini, min X aksen ya. Jadi di awal-awal kita ganti min aksen dulu nggak apa-apa, min 2 kali X aksen gitu lebih enak sebenarnya. Min X aksen terus hasilnya terus kita rubah lagi nanti tambah 4 min Y aksen kan gitu ya, XY-nya kan diganti ya. Ini min 1 sama dengan 0 maka akan menjadi 2 X aksen ya dikurangi 4 Y aksen
ya, dikurangi 4 Y aksen min 1 sama dengan 0. Jadi hasil transformasinya tinggal menghilangkan aksennya, 2X min 4Y ya min 1 sama dengan 0. Oke, latihan berikutnya lagi, titik 2,3 ditranslasikan ya, ditranslasikan dulu ya, kemudian dicerminkan terhadap titik O, tentukan bayangan dari titik tersebut. Nah, ini sudah merupakan komposisi transformasi. Artinya dua transformasi dijadikan satu. Ya, alternatif penyelesaian, jadi 2,3 ditranslasikan dulu menjadi A aksen dicerminkan menjadi A aksen Y aksen. Jadi 2 kali kerja. Sekali kerja dikalikan juga bisa nanti. Ya, langkah 1 proses translasi X aksen Y aksen ya. Ini akan kita ditranslasikan terhadap T, matriks T min 4, min 2 dijadikan matriks itu min 4, di sini min 5 ya, ini adalah matriks transformasinya, ditambah aslinya adalah 23, 2 min 3 ya, ini akan menjadi min 2 min 8 ya. Ini adalah X aksen Y aksen. Lah kemudian min 2 min 8 ini kita refleksikan, ini dikalikan ya, ini dikalikan dengan min 2 min 8, karena ini adalah matriks identitas ya apa adanya, cuman diminuskan aja. Min 2 diminuskan adalah 2, min 8 diminuskan adalah 8, atau min 1 dikali min 2 adalah 2 ditambah ya, 0 kali 8 adalah 0, kalau ditambahkan ya 2 itu, 0 kali min 2 adalah 0 ditambah min 1 kali min 8 adalah 8 gitu. Jadi hasil akhirnya ya, bayangan titik A adalah A aksen ya, transformasi kedua adalah 2,8. Kita lanjutkan lagi, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita akan mencoba menemukan konsep pencerminan terhadap sumbu X ya, dengan melakukan pengamatan pada pencerminan titik-titik secara induktif kita akan menemukan pola. Nah, ini adalah pencerminan terhadap sumbu X ya. Kalau F adalah min 7, min 5, kita lihat ya, X-nya kalau pencerminan pada sumbu X, X-nya tetap, Y-nya diminuskan ya. Kita lihat yang E aksen, X-nya tetap ya, Y-nya diminuskan 4 ya, di sini 4, di sini jadi min 4. D adalah X-nya min 2, hasil pencerminannya min 2, Y-nya diminuskan, begitu juga untuk yang lain. Nah, coba kamu amati pencerminan beberapa titik terhadap sumbu X pada koordinat kartesius di atas, kemudian kamu tuliskan titik-titik tersebut beserta bayangannya adalah 1,1 ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, ingat X-nya tetap ya, X-nya tetap, Y-nya yang berubah ya. Kita akan isi di sini tabel A adalah 1,1, di sini adalah A 1,1, kemudian B adalah 3,2 ya, B 3,2. Ingat X-nya tetap, Y-nya ini tetap 3, Y-nya diminuskan. Itu aja. C kita lihat di sini, C adalah 6,3 ya, 6,3, X-nya tetap 6, Y-nya diminuskan jadi min 3. D sekarang, D itu adalah min 2,2, dia adalah min 2,2, X-nya tetap min 2, Y-nya diminuskan jadi min 2 ya. E sekarang kita lihat E ya, mana E-nya adalah min 4,4, min 4,4, min 4,4. Kita lihat di sini ya, X-nya tetap, Y-nya diminuskan, 4 akan menjadi min 4 ya, 4 akan aksennya min 4, min 4 ya. Dan yang terakhir F adalah min 7, min 5, min 7, min 5, X-nya tetap min 7, Y bagian Y-nya akan kita rubah menjadi 5, minus dari min 5. Nah, berdasarkan pengamatan pada tabel secara umum, jika AXY dicerminkan terhadap sumbu X akan mempunyai koordinat bayangan A aksen adalah X min Y, X-nya tetap, Y-nya diminuskan. Bukan, mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Misalnya matriks transformasi adalah ABCD, sehingga AX setelah dicerminkan terhadap sumbu X ya,
maka akan menjadi A aksen yaitu AX min Y. Kalau kita misalkan matriks transformasi ini adalah ABCD ya, di sini akan X min Y ini berasal dari matriks pencerminan terhadap sumbu X, matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu X, agak panjang namanya ya, dikalikan XY akan menjadi AX BY, sehingga X akan adalah AX BY. Agar X ini tetap menjadi X, ada perubahan, A nya diganti 1 dan B nya diganti 0, maka A1 B0. Dan min Y adalah berasal dari CX DY. Agar min Y ini Y menjadi min Y, D nya ini dibikin jadi min 1 ya, C nya dibikin 0 ya, maka matriks transformasinya adalah karena yang berubah bagian Y nya yang di min 1, jadi matriks transformasi X yang di atas, Y yang di bawah. Dengan demikian matriks pencerminan terhadap sumbu X, bagian X nya tetap ya, bagian yang atas tetap ya, bagian yang bawah diminuskan, maka dikalikan minus 1. Cara menghafalkannya gitu. Nah, titik X min Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen Y aksen, ditulis dengan A X Y, X adalah sumbu X A aksen adalah X aksen tambah Y aksen, maka X aksen Y aksen adalah matriks transformasinya dengan mengganti minus di sini ya, minusnya itu diganti bagian Y-nya kan, ini minus ini ya, karena hasil akhirnya harus X-nya tetap, Y-nya min 1. Perhatikan penerapan konsep pencerminan terhadap sumbu X pada contoh berikut. Nah, ini adalah contoh. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X, kita menghafalkannya X-nya tetap, Y-nya diminuskan gitu ya. X-nya tetap, Y-nya diminuskan. Jadi titik A min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan tersebut X-nya tetap, Y-nya diminuskan. Dari sini bisa kita tebak jawaban akhirnya pasti min 3, min 3. Tapi bagaimana secara matematis matriks kita menyelesaikan itu? Jadi A min 3,3 ditransformasikan pencerminan terhadap sumbu X ya, dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen ini adalah matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu X dikalikan titiknya. Jadi titik min 3,3. Kalau dikalikan min 1 kali min 3 adalah min 3 ditambah 0 tetap min 3. 0 kali min 3 adalah 0, min 1 kali 3 adalah min 3. Jadi bayangannya adalah A aksen yaitu min 3, tepat sesuai dengan bayangan kita tadi. Yang jadi masalah bagaimana kalau itu yang ditransformasikan adalah garis. Contoh seperti ini. Kita secara cepat bisa X-nya tetap, Y-nya diminuskan. Jadi 3X plus 2Y min 5. Ya, hasil akhirnya pasti gitu. Ya. 3X plus 2Y min 5. Jadi kalau kita hafal tahu bagaimana proses berpikirnya atau proses logika bagaimana dicerminkan terhadap sumbu X, soal seperti ini hanya sekejap mata bisa kita selesaikan, tidak perlu susah-susah. Nah gitu ya. Tapi secara matematis kita harus bisa memahaminya, ya kan? Nah, bagaimana secara matematis kita memahaminya? Alternatif penyelesaiannya, misalnya AXY mempunyai persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0, sehingga ya AXY ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen, ya kan? Maka X aksen, Y aksen ini akan sama dengan matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu X dikalikan dengan titiknya akan menghasilkan matriks itu apa? Hasil akhirnya. Jadi X aksen adalah X, Y aksen adalah min Y. Ini adalah matriks transformasinya. Sehingga X aksen adalah X, Y aksen adalah Y. Kalau kita substitusikan ke sini, ya, dengan mensubstitusikan kita dapatkan hasil akhirnya yang sebenarnya sudah kita prediksi sebelumnya. Ya, karena ini adalah salah satu soal yang sederhana masih di matriks. Nah, titik min 2, min 5 dicerminkan terhadap titik O, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan titik tersebut, ya. Oh, ini latihan berikutnya ya. Nah, titik ini dicerminkan terhadap titik O. Ya, kita bisa bayangkan ini kalau cerminkan ke titik O, keduanya diminuskan akan menjadi 2,5. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah akan menjadi 2, min 5. Ini kalau secara cepat kalau kita paham benar-benar konsepnya, ya, tanpa menghitung. Yang susah-susah kita sudah dapatkan, loh ini kita yang harus menghitung ya. Oke, cara menghitungnya seperti ini, ada 2 tahap di sini. Langkah 1 proses refleksi terhadap
titik O, yaitu X aksen adalah refleksi terhadap titik O. Ini matriks transformasinya adalah kayak identitas tapi diminuskan. Ya, kedua-duanya. Ya, kita sudah menyepakati di penjelasan di awal, pencerminan terhadap sumbu O, titik O adalah X jadi min X, Y jadi min Y. Jadi ini masing-masing kita kasih 0, maka min 1 kali 2 adalah 2, ditambah 0 tetap 2, 0 kali min 2 adalah 0, ditambah min 1 kali min 5 adalah 5. 2,5 adalah hasil transformasi refleksi terhadap titik O. Kemudian langkah 2, hasilnya ini kita kalikan dengan matriks refleksi terhadap sumbu X. Kalau sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah. Maaf, tetap itu nggak usah kasih minus. Ini 1, ini min Y. Min 1, ya. Ini 0, ini adalah matriks identitas juga, tapi bagian Y-nya yang kita minuskan. Ya, kalau kita kalikan dengan X aksen Y aksen hasilnya tadi adalah 25, kita kalikan dengan matriks 0 min 1 0 0, 1 kali 2 ya, kita kasih garis bantu, 1 kali 2 adalah 2, 0 kali 5 adalah 0, tambahkan tetap 2, 0 kali 2 adalah 0, ditambah min 1 kali 5 adalah min 5. Hasil akhirnya adalah 2, min 5. 2, min 5. Ini sudah dengan mudah kita prediksi sebelumnya. Kalau kita paham konsepnya. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Ini sangat analogi dengan pencerminan terhadap sumbu X. Ya, kembali kita akan mengamati pola, ya, koordinat titik-titik bayangan oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Dengan demikian kita akan menemukan konsepnya. Kita lihat kalau pencerminan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya diminuskan, ya kan? Nah, kita lihat di sini, ya, titik A, X-nya tetap, Y-nya diminuskan. Semuanya akan seperti itu, ya. Y-nya tetap, X-nya diminuskan, maaf, ya. Ini adalah sumbu Y. Seperti contoh pertama yang kita bahas di awal video. Jadi kita akan mengisi B di sini adalah min 8, min 3. B adalah min 8, min 3. Kalau koordinat pencerminan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya diminuskan. Y-nya tetap, X-nya diminuskan. Jadi min 8 menjadi 8. Kita akan lihat yang C sekarang. C kita mempunyai koordinat min 6, min 1. Ya, min 6, min 1. Ingat, Y-nya tetap, X-nya diminuskan. Akan menjadi min 6 diminuskan jadi 6. Kita lihat, cek lagi di sini, D adalah 4,1. D adalah 4,1, 4,1. Ya. Nah, dari sini ya, D aksen ya, kita punya aturan X-nya tetap, Y-nya tetap, X-nya diminuskan. Ini akan menjadi min 4. Oke. Kita lanjutkan lagi yang E. Ya. E di sini kita akan lihat di sini 23. E adalah 23, 23, Y-nya tetap 3, X-nya diminuskan jadi min 2. Kita cek sekarang yang F. F adalah 14. 14 kita lihat di sini 14, Y-nya tetap ya, X-nya diminuskan akan menjadi min 1. Oke. Nah, min 14. Nah, berdasarkan pengamatan pada tabel ya, secara umum jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan mempunyai koordinat bayangan Y-nya tetap, X-nya diminuskan. Misalnya matriks transformasi C adalah ABCD ya. Hal yang sama yang kita lakukan sebelumnya, maka AXY ya yang dicerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi A aksen yaitu min X plus Y. Ya, maka min X plus Y itu adalah matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu Y dikalikan titiknya akan menghasilkan AX BY ya. A kali X adalah AX, B kali Y adalah BY, C kali X adalah CX, D kali Y adalah DY. Dengan kesamaan matriks, maka agar X ini menjadi minus X, maka ya, maka A-nya ini harus min 1, B-nya harus 0. Agar Y tetap Y ya, maka C-nya itu harus 0, D-nya harus 1. Jadi matriks transformasinya nanti adalah sama dengan identitas, hanya saja X-nya diminuskan. Nah, bagian X-nya diminuskan, Y-nya tetap, dan ini adalah matriks identitas. Ingat ya, matriks identitas ya, ini adalah 1100 ya. Kita sudah pelajari di bab sebelumnya.
Ya, titik AXY dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen Y aksen dituliskan seperti ini. Ya, ini adalah matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, kita mengenalnya. Ya, matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu Y. Oke. Nah, kita akan melakukan mengerjakan contoh soal sekarang. Jika titik A, min 3, min 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, kita bisa langsung menebak sebenarnya bagian Y-nya tetap, yaitu min 4, X-nya kita minuskan, jadi 3. Nah, dari mana ini didapatkan secara matriks? Ya, dengan cara mentransformasikan min 3, min 4 dikalikan dengan matriks transformasi terhadap sumbu Y akan menghasilkan ini. Jadi X aksen Y aksen itu ini adalah matriks transformasi terhadap sumbu Y. Min 1 kali 3 adalah 3, 0 kali min 4 adalah 0 ditambahkan adalah 3, 0 kali 3 adalah 0, 1 kali min 4 adalah min 4. Jadi bayangannya adalah ini. Bagaimana kalau dengan garis? Ya. Contoh 4.8. Jika garis XY dicerminkan terhadap sumbu X, kita bisa langsung menebaknya sebenarnya. X-nya tetap. X-nya diminuskan, maaf, akan menjadi minus 3X, Y-nya tetap ya sama dengan 0. Jadi kita bisa menebak kalau paham konsepnya dan hasil akhirnya harus seperti itu. 3X plus 2Y plus 5 ya. Oh, wait a minute. Ini min 3X, min 2Y, min 5 kalau dikalikan minus ya akan menjadi 3X plus 2Y plus 5. 0 dikalikan minus tetap 0. Nah, asalnya dari situ. Ya, sama saja sebenarnya ya. Oke. Jadi misalnya ya cara matriks kita akan bahas ya. Misalnya X aksen Y aksen kalau itu didapatkan dari matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu Y dikalikan XY, maka akan menjadi min X min Y, maka X aksen X adalah minus X aksen ya atau Y adalah Y aksen, kita substitusikan akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan latihan berikutnya. Garis 2X min Y dicerminkan terhadap titik 0,0 kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi transformasi pertama kita bisa menebaknya kalau dicerminkan terhadap 0,0 X-nya diminuskan, Y-nya diminuskan. Minus 2X ya plus Y tambah 5 sama dengan 0. Kemudian transformasi kedua ya T2 nya dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y artinya X-nya diminuskan menjadi 2X plus Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi kita bisa mengerjakan dengan cepat kalau kita paham konsepnya. Nah, secara matematis bagaimana? Mari kita kerjakan ya. Kita punya 2X min Y plus 5. 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Ya, di sini 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Ya, langkah pertama, proses pencerminan terhadap titik 0,0. Ingat pencerminan terhadap 0,0, maka XY ini dikalikan matriks transformasi 0,0 yaitu kayak identitas tapi diminuskan. Ya, dikalikan XY akan menjadi min X min Y. Langkah 2, proses pencerminan terhadap sumbu Y langsung kita lakukan. Jadi X aksen-aksen hasilnya tadi ya kita kalikan pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y X-nya diminuskan, Y-nya tetap ya. Nah, ini kalau dikalikan dengan hasilnya tadi di sini min X di sini adalah min Y dikalikan dengan matriks transformasi 0 1, maka X-nya 0 min 1 kali X adalah min X adalah X, 0 kali Y adalah 0 ditambahkan tetap X, 0 kali min X adalah 0, 1 kali min Y adalah min Y. Sehingga X aksen-aksen ini adalah sama dengan X, Y aksen-aksen akan sama dengan min Y. Ya. Nah, sehingga X adalah X aksen-aksen, Y adalah minus Y aksen-aksen. Ya, langkah 5 proses kita masukkan ya substitusi ya. Jadi 2X ini X-nya kita tetap ganti X ya. Y aksen ini
kita gantikan ke sini, minus Y, ya, maka akan menghasilkan 2X plus Y tambah 5 sama dengan 0. Tepat seperti prediksi kita. Ya, mana prediksi kita? Loh, kok minus Y? Sebentar. Jadi, oh ini plus Y ya, yang ini prediksi kita ya. Nah, ini adalah aslinya. Oke. Nah, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X sekarang. Kita mencoba menemukan konsep pencerminan terhadap Y sama dengan X. Ya, ini menarik. Melakukan pengamatan dan pencarian titik-titik secara induktif, kita akan menemukan pola. Perhatikan di sini ya. Kalau kita A adalah min 1, min 5. Min 1, dia adalah menjadi min 5, min 1 dibalik X jadi Y jadi X. Di sini B-nya 3, min 5 menjadi min 5,3. Ingat ya, pencerminan ini panjang garis ini ya harus sama dengan panjang garis dan harus tegak lurus. Ini tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Ini juga semuanya tegak lurus. Ya. Jadi kesimpulan apa yang kita dapatkan dari mengamati ini dibalik ya min 2,3 jadi 3, min 2. Akhirnya coba kamu amati titik-titiknya. A adalah 1, di sini min 5,1 ya. B adalah di sini 3, min 5 ya. 3, min 5 akan dibalik menjadi min 5,3. Kita lihat C di sini. C adalah min 2,3. Min 2,3 akan menjadi 3, min 2. Ya, kita lihat D di sini 0,4 ya, 0,4 akan menjadi 4,0 ya. Yang E kita lihat di sini 2,4 akan menjadi 4,2 ya. 2,4 akan menjadi 4,2 dibalik. Berdasarkan pengamatan tabel secara umum, jika XY dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X akan punya koordinat bayangan A aksen adalah YX, bukan? Mari kita tentukan matrik pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Misalnya di sini adalah transformasinya adalah ABCD, maka ini kan dibalik ya, YX itu didapatkan dari matriks transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya, dikalikan titiknya akan menjadi AX BY CX DJ. Dengan kesamaan matrik, maka Y sama dengan AX BY ini bisa terjadi kalau A-nya 0, B-nya 1 dan X itu sama dengan CX DY ya, akan menjadi sama dengan X jika C-nya 1 ya, D-nya dikasih 0. Sehingga matriks transformasinya kayak identitas tapi dibalik ya, karena memang terbalik XY-nya, kayak identitas yang dibalik. Nah, titik XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan X aksen Y aksen ditulis seperti ini. Ya kayak identitas tapi dibalik. Jadi bukan diagonal utama ya, diagonal samping yang satu-satu. Di mana matrik pencerminan terhadap Y sama dengan X adalah seperti ini. Nah, jika A1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukanlah bayangan tersebut. Ini bisa kita tebak hasil akhirnya pasti A aksen sama dengan 2, min 1 ya kan. Nah ini dapat dari mana? Didapat dari min 1,2. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menjadi X aksen Y aksen ya, di mana X aksen Y aksen itu adalah matrik transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dikalikan titiknya akan menghasilkan 0 kali min 1 adalah 0, 1 kali 2 adalah 2, 1 dikali min 1 adalah min 1, 0 kali 2 adalah 0. Ditambahkan ya tetap min 1, jadi bayangannya adalah seperti ini. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan pada garis? Ya, jika garis 4X 3Y sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, bisa kita tebak pasti di sini X-nya dari Y, Y-nya jadi X ya, 4Y minus 3X tambah 1. Seperti itu, tinggal sama dengan 0 ya, kita tinggal balik saja. Kalau konsepnya sudah dapat, enak, ini dikerjakan cepat ya. Misalkan matrik AXY memenuhi persamaan ini sehingga XY adalah Y sama dengan X dengan A aksen adalah X aksen Y aksen adalah hasil pencerminan atau transformasi itu didapatkan dengan mengalihkan matriks transformasi ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dengan titiknya
Ya, dalam hal ini adalah garisnya. Ya, akan menjadi YX dibalik ya. Jadi X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Kita masukkan, dapatlah kita sesuai dengan prediksi kita 4Y ya, minus 3X sama dengan tambah 1 sama dengan 0. Oke. Nah, latihan 4.5. Nah, di sini mari kita tebak ya. Titik min 1 min 2 dicerminkan terhadap titik O. Ya, transformasi pertama ya dicerminkan terhadap titik O, ini akan diminuskan keduanya. Menjadi aksen adalah 1,3 seperti itu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, transformasi yang kedua gitu aja. Yang pertama dicerminkan dengan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap. Ya, Y-nya tetap, X-nya diminuskan. Jadi akan menjadi min 1,3. Ya. Dilanjutkan lagi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, transformasi ketiga. Ya, ini adalah transformasi yang pertama. Ini adalah transformasi kedua, ini adalah transformasi ketiga. Ya, kalau ditransformasikan ketiga, ini akan menjadi ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan dibalik ya 3,-1. Nah, secara dalam prosesnya akan ada 3 transformasi ya. Langkah pertama pencerminan terhadap sumbu X yaitu 0,0 ya. Ini dikalikan dengan kayak identitas tapi diminuskan ya. Maka kalau dikalikan dengan kasih baris bantu min 1 kali 1 adalah 1, 0 kali 3 adalah 0 ditambah 1, 0 kali min 1 adalah 0, min 1 kali min 3 adalah 3 ya. Jadi hasilnya adalah 1,3 ya, sama persis dengan ini. Nah, kemudian hasil min 1,3 ini ya, ini akan dikalikan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y X-nya diminuskan. Ya, Y-nya tetap. Oke, dan sini ada 0. Oke. Jadi ini kalau dikalikan min 1 di sini 1 di sini 0,0 dicerminkan yang ditransformasikan ada hasilnya ini 1,3 min 1 kali 1 adalah min 1, 0 kali 3 adalah 0 ditambahkan min 1 ya, 0 kali 1 adalah 0, 1 kali 3 adalah 3. Ya, kita lihat di sini pencerminan terhadap sumbu Y X-nya diminuskan ya, min 1,3 ya, min 1,3. Dan yang terakhir kemudian langkah 3 proses pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X maka di sini 1 1 di sini adalah 0 0. Kayak identitas yang dibalik ya, karena X jadi Y jadi X. Maka di sini nanti akan kita kalikan 0 0 1 1 ini ya dengan matriks hasil ini 1 min 1 3, maka 0 kali min 1 adalah 0 ya, 1 kali 3 adalah 3, 1 kali min 1 adalah min 1, 0 kali 3 adalah 0. Di sini adalah hasil akhirnya. Jadi bayangan ketiga A aksen adalah 3, min 1. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Kita akan mencoba menemukan konsep pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X dengan melakukan pengamatan pada pencerminan titik. Secara induktif kita akan menemukan pola. Nah, kita lihat A polanya adalah 1,4, ini akan menjadi 4, min 1 ya, sudah dibalik diminuskan. Nah, B adalah min 2, min 3 dibalik dan diminuskan ya, dibalik diminuskan. Nah, jadi 1,4 akan menjadi 4, min 1. Kemudian yang B min 2, min 2, min 3 sudah dibalik ya, diminuskan menjadi 3,2. Yang C kita lihat titiknya di sini adalah min 5, min 3, min 5, min 3 sudah dibalik X jadi Y diminuskan ya. Di sini 3,5 akan menjadi 3,5.
Kita lihat yang D, titiknya di mana dia? Titiknya D adalah di sini, min 1,5. Ya, min 1,5 akan menjadi min 5,1 dibalik dan diminuskan. Sekarang adalah min 3,5 dibalik dan diminuskan min 5,3. Berdasarkan tabel pengamatan tabel secara umum, jika X dan Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X akan mempunyai koordinat bayangan min Y min X, bukan, dibalik dan diminuskan. Mari kita tentukan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Misalnya matriks transformasi ini adalah C A B C D, sehingga XY ini akan menjadi min X min Y ini didapatkan dengan mengalihkan matriks transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X dikalikan titiknya, akan menghasilkan sudah dibalik diminuskan. Ya, ini akan menjadi ini AX, ya, AX ini AX B kali Y tambah BY akan menjadi C kali X adalah CX, D kali Y adalah DY ditambahkan, ya, sehingga ini perlu saya geser sedikit, ya, karena space yang diberikan di buku terlalu sempit, ya. Nah, ini, ya, min Y ini didapatkan dari AX tambah BY, ya, AX tambah BY, dan ini akan terjadi jika A-nya ini min Y, ya, B-nya ini akan menjadi A-nya ini harus 0, B-nya adalah min 1. Ya, A-nya adalah 0, B-nya min 1. Ini akan menjadi CX tambah DY, ini akan terjadi menjadi min X, C-nya harus min 1, D-nya harus kita kasih 0. Sehingga matriks transformasinya adalah sudah identitas dibalik dan diminuskan. Identitas yang dibalik dan diminuskan. Nah, dengan titik XY dicerminkan terhadap Y sama dengan min X menghasilkan bayangan titik A aksen Y aksen, dituliskan dengan AXY adalah jika ditransformasikan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X akan menjadi A aksen X aksen Y aksen dengan matriks transformasinya adalah seperti identitas yang dibalik, ya, dan diminuskan. Ya. Jika A12 dicerminkan terhadap garis min Y, dapat kita prediksi hasilnya sudah dibalik diminuskan min 2, min 1. Nah, secara matematis, ya, 1,2 ditransformasikan terhadap atau dicerminkan terhadap Y, garis Y sama dengan min X akan menghasilkan X aksen Y aksen, di mana X aksen Y aksen itu adalah matriks transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, panjang, ya, dikalikan titik itu. Maka ini kita kasih garis bantu, 0 kali 1 adalah 0, ditambah min 1 kali 2 adalah min 2, min 1 kali 1 adalah min 1, tambah 0 kali 2 adalah 0. Hasilnya kalau ditambahkan adalah min 1, ya, hasil akhirnya adalah sesuai dengan prediksi kita sudah dibalik diminuskan min 2, min 1. Contoh berikutnya. Jika garis ini dicerminkan dari Y min X, maka tentukan bayangannya. Di sini bisa kita tebak kalau ingin cepat sudah dibalik diminuskan. 4 kali min X adalah 4X, 4 dikali min Y, ya, dikurangi 3 dikali min X, ya, tambah 1. Maka hasil akhirnya akan menjadi 4 min 4Y ditambah 3X tambah 1 sama dengan 0. Very simple. Ya, alternatif penyelesaiannya. Misalkan alternatif penyelesaian, misalkan AXY memenuhi persamaan, ya, 4X min 3Y sama dengan 1, sehingga, ya, AXY adalah CX min CY sama dengan min X, dengan A aksen adalah X aksen Y aksen, ya, maka X aksen Y aksen adalah mengalihkan matriks transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X dengan titik itu, ya, kalau kita kalikan dengan garis bantu seperti ini, 0 kali X adalah 0, min 1 kali Y adalah min Y, min 1 kali X adalah X, 0 kali Y adalah 0, maka akan menjadi seperti ini. Sehingga X aksen sama dengan min Y, min X, ya, Y sama dengan min X aksen
X sama dengan min Y aksen, dengan mensubstitusikan kita akan dapatkan ini sesuai dengan teman kita ya. Min 4X tambah 3Y tambah 3X sama dengan 1. Ini kan tinggal balik aja ya orientasinya. 3X min 4Y tambah 1 sama dengan 0. Ya, penjumlahan bisa ditukar tempat ya. Asal yang minus tetap minus, yang plus tetap plus. Nah, berikutnya akan kita bahas uji kompetensi 4.1. Kita akan bahas di video berikutnya. Untuk video ini terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komen. Tentu saja kalian harus menyebutkan pada menit keberapa biar Pak Ali meresponnya cepat. Sekali lagi thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.